1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita masih melanjutkan di materi barisan dan deret untuk kelas 11 ya. Nah, setelah pekan lalu kita belajar tentang pola dan barisan bilangan. Nah, kali ini kita mau masuk ke barisan ya, khususnya untuk barisan aritmatika dan geometri ya. Oke. Barisan aritmatika dan barisan geometri. Sebelumnya coba kamu lihat, ini ada beberapa gambar, bisa kamu perhatikan. Ini ada tumpukan gelas ya. Terus ada barisan kursi sama tumpukan kursi. Nah, dari tiga gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Nah, kalau tumpukan gelas ini nih, gelas yang tumpukan itu satu ukuran gelasnya ya, seperti ini. Nah, kalau ditumpuk ternyata begini nih. Nah, karena ini ukurannya sama, nah, kalau kamu disuruh menghitung kira-kira kalau tumpukan ke 10 berapa ya tingginya gitu ya. Kalau tumpukannya ada 5 berapa ya tingginya. Nah, ini ketika kamu menghitung begini, ini juga masuk dalam aritmatika nih. Nah, ini ternyata bisa kebayang ya. Ini juga nih kursi. Nah, ini kursi satu. Kalau kursinya ditumpuk ya, ada 2, ada 3, ada 4, ada 10. Kamu bisa menghitung nggak kira-kira berapa nih tingginya? Nah, gitu ya, bisa ngitung nih ya, gampang lah, tinggal dihitung aja ya. Kalau tumpukannya bisa terhitung pendek gitu ya, mungkin 5, mungkin 10. Tapi kalau misalnya gelasnya ada 100, nah kamu mau ngitung manual atau ngitung pakai aturan barisan dan deret? Nah, gitu ya. Nah, jadi maksudnya kita belajar barisan dan deret aritmatika maupun geometri itu memudahkan kita ketika menghitung sesuatu yang bentuknya teratur seperti ini ya. Nah, ini juga nih, di kursi nih. Kalau kamu perhatikan di gedung-gedung pertemuan ya, ada bentuk kursi yang begini ya, atau dipertunjukkan bagian depan, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima gitu ya. Itu ada urutannya gitu ya. Bagian depan lebih sedikit dibandingkan barisan yang di belakangnya. Begitu juga di barisan yang terakhir. Nah, kalau kamu disuruh menghitung ternyata barisan belakang ada berapa nih kursinya gitu ya misalnya, atau misalnya berapa jumlah seluruh kursi yang ada di sini gitu ya. Misalnya di ini nih, di gedung pertemuan ini ada berapa nih, ada 4 blok ya, masing-masing blok urutannya begini, berapa jumlah seluruh kursi yang ada di sini misalnya. Nah, ini juga bagian dari barisan ya yang akan kita pelajari ya. Kalau untuk seluruh kursi berarti itu kita sama aja menghitung deretnya gitu ya. Kalau yang menghitung barisan keberapanya itu barisan. Oke, langsung 3 contoh tadi itu merupakan barisan aritmatika ya. Ada tumpukan gelas, tumpukan kursi, terus deret kursi-kursi yang ada di gedung pertemuan atau gedung pertunjukan, itu masuknya ke barisan aritmatika atau barisan hitung. Apa itu barisan hitung, barisan matematika ya? Kalau kita perhatikan, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap atau bilangan yang sama. Jadi kalau misalnya tumpukan gelas tadi, gelasnya ukurannya berbeda-beda, nggak bisa kita pakai ini ya. Jadi gelasnya ukurannya udah sama, jadi nanti ketinggian tambahannya sama terus segitu ya. Demikian juga barisan kursi, kalau nambahnya ke belakang beda-beda, kita nggak bisa pakai ini. Nah, jadi harus di sini ya syaratnya bisa dengan menambah atau mengurang bilangan yang tetap yaitu sama, gitu ya. Oke. Kalau kita tahu ada U1, U2, U3 sampai UN,
Maka kita bisa melihat seperti ini ya. Kalau barisan pertama itu U1 itu A, maka ketemu barisan kedua itu barisan pertama ditambah B. B itu ini nih ya. B itu ini ya, bilangan tetap ini B itu, atau selisih biasanya disebutnya ya. Nah, U3 itu gimana? Oh, U3 itu dengan U2 ditambah B. Nah, U2 nya ini kan A tambah B, jadi ditambah B lagi. Nah, dapat ini A tambah 2B. U4 nya gimana? Oh, U3 ditambah B. U3 nya ini ditambah B. Oh, B nya jadi 3B. Nah, di sini ada pola nih. Nah, maka dapatnya yang paling bawah tuh ya. Paling bawah bahwa UN adalah A ditambah N-1 kali B. Perhatikan di sini. Ketika U-nya 3, maka B-nya itu 2. U-nya 4, B-nya 3. Jadi kesimpulannya kalau ini N berarti A ditambah N-nya dikurangi 1 kali B. Itu dapat rumusnya ya. Sebenarnya mungkin ini pernah kamu pelajari juga di MTS atau SMP ya. Nah, jadi ini sekedar mengulas kembali. Nah, ini rumusnya ya. UN adalah A ditambah N-1 kali B dengan N 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya tumpukan gelasnya ada 10, berapa tingginya? Kamu bisa ngitung ya. Oke. Let's bilangan B itu bilangan tetap ya, disebut dengan beda. Nah, ini ya. Nah, B itu bisa kamu dapat dari U2 kurang U1, U3 kurang U1, U2, U4 kurang U3, jadi berurutan. Jadi B itu bisa kamu dapat dari UN dikurangi UN plus 1, UN min 1. Kakak dikurangi adik ya, dapatnya B. Nah, dengan melihat ini kita dapat menentukan barisan aritmatika itu naik dan turun. Jadi ketika B-nya lebih besar dari 0 ya atau positif, maka barisan aritmatikanya itu disebut barisan naik. Kalau B-nya kurang dari 0 atau negatif, barisan aritmatikanya disebut turun ya, barisan turun. Jadi ada barisan naik, ada barisan aritmatika turun, dilihat dari B-nya ya, selisihnya. Kalau dia positif ya, lebih besar dari 0, itu berarti kan ditambah. Kalau B-nya negatif berarti dikurang, kurang. Nah, itu namanya barisan aritmatika turun. Oke. Ini ada contoh ya. Nah, silahkan kamu lihat. Tentukan suku ke-10 dari barisan ini. Boleh nggak sih Bu kalau dan tulis jenis barisannya. Nah, boleh nggak sih Bu kalau ini ya kita kerjakan pakai manual? Silahkan boleh kalau masih terjangkau. Ini kan ke-10, oke lah, silahkan manual. Misalnya ini 1, 3, 5, 7, berarti 1 jadi 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, tambahin 2 terus tuh, ketemu nggak yang ke-10 berapa? Nah, boleh ya. Nah, ini juga 4, 2, 0, min 2. Nah, 4 jadi 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2. Nah, terus ya yang ke-10 bisa dapat. Boleh ya kalau ininya masih. Tapi nanti ketika kamu yang ditanya nih suku ke-100, apakah kamu akan manual seperti tadi? Nah, berarti kan harus dicari ya cara yang lebih praktisnya. Nah, ini maksudnya tulislah jenisnya itu apakah barisan aritmatika naik atau turun. Coba kita lihat. Nah, di sini kalau kita pakai cara ketemu bahwa B-nya itu adalah 2 ya tadi ya. 3 kurangi 1, 5 kurangi 3 gitu kan, ketemu B-nya 2. Masukkan U10 adalah U1 ditambah ya U1. Nah, ini rumusnya apa tadi? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini harusnya tambah nih, ada tambah nih. Nah, ini harusnya di sini tambah ya. Tadi harusnya U1 ditambah N-1 kali B. Ini ya. U1-nya adalah 1 ya, ditambah N-nya itu 10 ya. 10 kan? 10 kurangi 1 jadi 9. Nah, dikali B-nya adalah 2. Nah, jadi ketemu berapa? Tadi ya,
1 ditambah 9 dikali 2 19. Oke, itu untuk soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Kalau soal yang kedua juga sama, kita cari B-nya dulu. B-nya tetap ya U2 dikurangi 4, jangan depan kurangi belakang, jangan maksa gede dikurangi kecil, jangan. Rumusnya adalah suku yang besar dikurangi suku yang kecil yang terdekat. Nah, jadi U4 dikurangi U3, ketemu negatif 2, masukkan ke sini. Ini juga rumusnya nih. Nah, UN, nanti kamu catat tolong yang benar ya. U1 ditambah N-1 kali B. Nah, masukkan. U1 nya itu 4 ya, 4 ditambah 10 kurangi 1 9 ya, dikali negatif 2. Nah, jadi ketemunya negatif 14 gitu ya. Jadi perhatikan B nya, B itu tidak selalu positif, bisa negatif. Nah, jadi kalau dilihat dari B nya, yang barisan pertama tadi belum ditulis ya. Oh sudah, barisan pertama itu barisan naik, kalau barisan yang kedua adalah barisan turun. Oke, itu untuk barisan aritmatika. Selanjutnya, coba sebelumnya kita lihat ini ada gambar apa. Nah, ini yang lagi tren nih ya, ini ada virus, ini ada bakteri ya. Nah, kita mau bahas apa nih ceritanya. Terus di sini ada sekumpulan manusia ya, replikannya. Terus di sini ada proses perkembangbiakan suatu sel. Nah, kalau diperhatikan dari sini, ini ada hubungannya dengan apa? Nah, ketika kita bahas bakteri, virus, mereka punya persamaan ketika memperbanyak diri ya, dengan cara membelah diri, memperbanyak mereplika gitu ya. Dan setiap memperbanyak diri itu nggak cuma satu, biasanya berkali lipat, minimal 2 ya, sekian menit jadi sekian gitu ya. Misalnya per setiap detik gitu ya, virus corona nih misalnya ternyata memperbanyak diri sebanyak 4 gitu ya. Kalau 10 detik berarti berapa dong? Nah, kalau detik ke-5 virusnya berapa dong gitu ya. Nah, ini juga membelah sel. Misalnya jadinya 2, terus jadi 4 setelah 2 menit, jadi 8 setelah sekian menit. Nah, itu juga akan kita pelajari di materi ini nih ya. Terus kalau manusia, kalau kamu belajar sosial ada yang namanya angka pertumbuhan penduduk. Nah, angka pertumbuhan penduduk itu juga ternyata ada hitung-hitungannya. Nah, hitung-hitungannya itu adalah materi dari barisan yang akan kita pelajari. Apa itu? Barisan geometri. Nah, barisan geometri biasanya disebut juga dengan barisan ukur. Ya, jadi ada barisan geometri, ada barisan aritmatika, barisan hitung, barisan geometri adalah barisan ukur. Nah, barisan geometri itu apa sih? Nah, ini ya, barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi. Bedanya tahu ya, kalau yang aritmatika itu dengan menambah atau mengurang, kalau geometri dengan mengalihkan atau membagi. Nah, misal ada U1, U2, U3 dan sampai UN. U1 biasanya kita sebut dengan R, A ya, A. Nah, U2, U1 dikali R. Nah, dikali sesuatu R nih. U3-nya berarti U2 dikali R. Kalau perhatikan di sini, U2 itu A kali R. Nah, U3 itu U2 kali R. Berarti kan A kali R kali R, jadinya AR kuadrat. Terus gitu ya. Nah, kalau diperhatikan di sini, coba ketika U2 R-nya cuma 1, U3 R-nya pangkat 2, kalau U4 R-nya pangkat 3. Kesimpulannya kalau UN berarti R-nya pangkat N-nya dikurangi 1. Nah, ini rumusnya. Ya. Ketemu UN itu R kali N-1 ya, kali adiknya. Jadi kesimpulannya R itu adalah suku kakak dibagi suku adik ya, suku yang tertua dibagi adiknya. Jadi U3 dibagi U2, U2 bagi U1, U4 bagi U3, seterusnya ya, ketemu R. UN berarti A kali R pangkat N-1, atau biasanya disebutnya dengan Arni ya, Arni. R itu rasio atau pembanding. Nah, gitu ya. Oke, next kita lihat
ada ketika R-nya lebih dari 1, maka disebut dengan barisan geometri naik. Kalau R-nya pecahan nih ya, nggak mungkin negatif ya, R-nya pecahan ya kurang dari 1, maka geometri turun. Nah, contohnya, nah tentukan suku ke-8 dari barisan geometri. Nah, barisan ke-8 bisa nggak manual, Bu? Boleh. Misalnya nih, ketemunya ini 1 jadi 3, 3 jadi 9, oh dikali 3, manual aja ke-8, silahkan, boleh. Tapi kalau nanti yang ditanya suku ke-100, apa kamu mau manual? Nah ya, jadi harus pakai rumus. Tentukan rumus suku ke N. Nah, kalau udah begini berarti mau nggak mau kamu harus pakai rumusnya. Oke, kita bahas ya. Contoh pertama, A-nya itu setengah, A-nya itu sepertiga ya, salah nih ya. A-nya itu sepertiga, UN-nya itu 1, R-nya, nah coba kita lihat. Terus U8-nya 1/3 A kali R pangkat N-1. Jadi nah gitu ya, ketemu 7, 2, 9. Jika dilihat dari R-nya 3, maka barisan geometri naik. Nah, ini suku ke-8 nya. Terus UN untuk rumusnya, U1-nya 2, U2-nya 1, R-nya itu berarti U2 bagi U1 setengah ya. Jadi rumusnya A2 kali R-nya setengah pangkat N-1. Nah, ini kalau kayak gini harus pakai teknik nih ya, pakai ilmu perpangkatan. Kalau 2 itu sama aja dengan setengah pangkat minus 1 ya. Ini diingat-ingat, 2 itu sama dengan setengah pangkat minus 1. Kenapa? Karena kalau 2 pangkat minus 1 itu setengah ya, setengah ya. Kalau 2 berarti sama aja dengan ini dipangkatkan min 1. Nah, ini min kali min kan jadinya plus ya. Nah gitu, jadi ini dipangkatkan minus 1, ketemunya 2 gitu ya. Nah, jadi dapatnya ini dari mana? Kenapa ini angkanya jadi 2? Nah, karena 2-nya berubah. 2 yang ini putus ini ya, setengah pangkat minus 1 dikali setengah pangkat N-1. Sama-sama basisnya ya, bilangan yang dipangkatkan. Jadi pangkatnya tinggal ditambahkan, jadi setengah pangkat N-2 gitu ya. Kayak pelan-pelan saja. Oke, sudah. Next ya. Oh, jadi barisan yang kedua tadi gimana masuknya? Nah, karena R-nya ternyata pecahan, berarti barisan geometri yang kedua adalah barisan geometri turun. Oke, itu saja untuk materi barisan aritmatika dan barisan geometri. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.